Jadi jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan waktu kita, ya hidupi firman Tuhan, percaya sama Yesus, hidupmu pasti luar biasa. Dia nggak pernah janjikan hidup yang enak-enak juga, karena di sekeliling kita semuanya gelap. Selama kita hidup, perhatikan ini baik-baik, ini cuma sementara semuanya. Alkitab kan bilang usia manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak bijaksana. Ini semuanya persiapan buat kekekalan. Jadi apapun yang terjadi di sini, udah nyantai aja. Ngapain kita hidup di bawah stres, karena nanti di detik kita masuk ke dalam kekekalan, kita akan merasa rugi banget kalau sampai Tuhan izinkan kita lihat hidup kita hari ini. Kita pasti akan ngomong gini, kalau aku tahu seindah ini kekekalan bersama dengan Tuhan, ngapain dulu gue komplain ya? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hidup ini. Terima kasih firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu menopang hidup kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan kami bisa duduk seperti Maria di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami menasihati kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami juga menopang kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Wow. Saya hari ini mengalami saya tadi kasih tahu sama Om Konrad hari ini the Supit Day. Kenapa? Karena tadi pagi saya ngisi di FLC jam 10.30 di Joshua Supit. Jam 1 saya di Rem, di mana tuh, Aston Grogol. Jam 3 saya ke Om Konrad di Plaza Indonesia, terus sekarang di sini. Tadi saya udah kasih tahu Edward, bro, cuman lo yang gue belum ketemu hari ini. Terus dia bilang begini, udah hari ini lo namanya Billy Supit aja katanya gitu. Oke. Saya juga nggak nyadar pas lagi scheduling kan nggak tahu, nggak rencana lah. Baru nyadarnya juga hari ini. Oh iya ya, ini kenapa satu keluarga semua? Seru juga. Oke, kita buka sama-sama 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 19 sampai 20 sebenarnya. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 berbunyi begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Oke, Bapak Ibu, keluarga kita sendiri sebagai anak Tuhan pasti akan diserang sama iblis. Gak mungkin enggak. Kita tinggal di dalam kegelapan dunia, udah pasti tiap hari dia akan punya siasat demi siasat untuk menghancurkan yang dia adalah serang, pasti adalah pikiran kita terlebih dahulu. Setiap hari dia akan lakukan hal seperti itu. Perhatikan apa yang Daud lakukan, dia lari ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan kita itu nggak lain daripada firman Tuhan. Di luar itu nggak bisa kita bertahan. Dan satu hal juga saya mau katakan, selama saya melayani Tuhan selama hampir 30 tahun ini, saya nggak pernah ketemu ada kepuasan di luar Tuhan, nggak ada. Di luar Yesus dan firman-Nya, nggak ada. Saya ketemu sama ribuan orang, saya ada ketemu orang yang agnostik, yang ateis, dan lain sebagainya. Semuanya ujung-ujungnya mentok, dan semuanya ujung-ujungnya pasti puas ketika jumpa Yesus. Udah itu aja. Jadi jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan waktu kita, ya hidupi firman Tuhan, percaya sama Yesus, hidupmu pasti luar biasa. Dia nggak pernah janjikan hidup yang enak-enak juga, karena di sekeliling kita semuanya gelap. Selama kita hidup, perhatikan ini baik-baik, ini cuma sementara semuanya. Alkitab kan bilang usia manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak bijaksana. Ini semuanya persiapan buat kekekalan. Jadi apapun yang terjadi di sini, udah nyantai aja. Ngapain kita hidup di bawah stres, karena nanti di detik kita masuk ke dalam kekekalan, kita akan merasa rugi banget kalau sampai Tuhan izinkan kita lihat hidup kita hari ini. Kita pasti akan ngomong gini, kalau aku tahu seindah ini kekekalan bersama dengan Tuhan, ngapain dulu gue komplain ya? Kenapa dulu gue banyak bersungut-sungut ya? Ternyata ujungnya kayak begini toh gitu loh. Ini semuanya sementara, yang semua Bapak Ibu lihat di tempat ini semuanya satu hari akan lenyap. Semua tubuh yang ada di tempat ini, satu hari semuanya akan masuk ke bawah tanah. Semuanya, gak terkecuali. Kita sudah disiapkan tubuh yang mulia, itu proses kemuliaan. Di saat itu tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi yang namanya duka, tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Semuanya sempurna saat itu. Ini semuanya hanya sementara. Jadi kubu pertahanan itu harus lari ke dalam firman kebenaran, gak ada yang lain ya. Dan saya percaya ketika kita mengerti ini dengan benar, saya juga mau kita juga paham bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu kita konsumsi setiap hari. Sama seperti Bapak Ibu makan, itu kan untuk makanan jasmani ya.
Apa yang kita makan menentukan tubuh kita sehat atau tidak toh. Nah, kita juga harus kasih makan roh sama jiwanya. Makanannya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya sejak tahun 2020 saya itu disuruh Tuhan untuk tulis renungan harian. Jadi saya tulis renungan harian. Dan renungan harian itu namanya juga harian berarti tiap hari. Karena dari tahun 2020 sampai hari ini sekarang sudah hampir 2000 renungan harian yang saya tulis. Di hari-hari seperti hari kayak begini ini susah. Sulit maksud saya. Saya habis ini pulang. Saya udah ditunggu sama tamu di rumah. Udah gitu nanti malam sebelum tidur saya udah harus selesai renungan hariannya. Karena udah harus diposting sebelum bangun pagi besok. Dan itu sudah saya lakukan setiap hari dari bulan Mei 2020. Tahun lalu ya ada jemaat ngomong begini, beberapa lah, banyak juga sih sebenarnya bilang begini, Pak saya tuh gak suka baca, kan ada jemaat yang sukanya dengar sama nonton video. Saya tuh gak suka orientasi, saya tuh bukan baca gitu. Terus saya bilang sama tim saya, guys kita harus buat video. Mereka pertamanya semangat, terus saya bilang harian. Mereka, hah harian? Ya iyalah, namanya juga renungan harian. Berarti postingan video tiap hari. Puji Tuhan, sekarang tiap hari kita posting videonya. Tuh kurang apa lagi coba nih. Saya siapkan buat jemaat nih semuanya. Jadi tiap malam, videonya saya posting di YouTube saya. Namanya Billy Lantang Official, oke? Saya akan pasang waktu timer di situ, tiap jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, videonya akan nongol. Kenapa? Karena itu jam 5 pagi di Indonesia bagian Timur. Jadi supaya bangun pagi ada 5-7 menit, nonton video, udah gitu kita doa sama-sama, kita mulai hari kita. Itu tiap hari juga. Udah 100-an video ya sekarang ya, 100-an video. Terus tahun lalu juga ada jemaat ngomong gini, Pak bukukan dong Pak renungan hariannya. Aduh. Jadi saya kasih pertanggungjawaban nih ya. Buku itu nggak mudah, buku itu susah. Ada bagian editing, ada bagian setting, ada bagian proofreading namanya, ada yang bagian pemilihan cover, pemilihan printer, dan lain sebagainya. Itu udah kita godok dari tahun lalu. Puji Tuhan, sekarang tanggal berapa? 8 ya? 8 ya? Oke, tanggal 11 besok bukunya keluar. Bukunya terbit. Akhirnya 365 hari renungan harian setebal begini. Kalau mau pre-order ada di IG saya, di situ ada form, tinggal diklik aja di bio-nya, itu bisa pre-order. Saya cuma cetak 1000 di awal ya. Saya akan kasih tahu ini supaya saya berikan pertanggungjawaban, ini yang saya siapkan buat jemaat. Gratis, tinggal diambil, tinggal mau dijadikan bahan khotbah silahkan, dijadikan bahan untuk diskusi silahkan. Saya siapin buat jemaat, karena saya nggak mau negor-negor jemaat dari atas mimbar, saya nggak lakukan apa-apa. Nah itu sebabnya bagian daripada kita juga adalah karena kita tahu firman Tuhan itu kubu pertahanan. Yuk mumpung Indonesia ini nomor 1 di dunia, orang-orang di depan sosmed, nomor 1 loh di dunia ya, 7 jam per hari tahun lalu. Itu sebabnya jadikan sosmed kita mimbar Bapak Ibu. Ya mimbar, posting aja setiap hari, kalau nggak punya konten, posting konten orang, atau posting ayat. Saya punya teman tinggal di Pekalongan, tahun lalu dia bilang begini sama saya setiap hari cuma posting ayat. Tiba-tiba ada orang dari Sumatera Utara, dari sebuah desa, bilang begini, saya diberkati loh Pak sama postingan Bapak tiap hari, yang cuman ayat Alkitab Bapak Ibu. Terus dia bilang, ini kok ayat-ayat bagus-bagus banget ya Pak, saya belajar, singkat cerita nih Pak, saya udah 6 bulan belajar ayat, yang Bapak cuman posting ayat doang, dia belajar di Google, dia sampai download aplikasi tafsiran dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak setelah 6 bulan saya udah terima Yesus. Gara-gara postingan Bapak, dia dari agama seberang. Pak, saya nggak punya uang mau ke Jawa, ke Pulau Jawa, karena saya pengen banget dibaptis sama Bapak. Terus teman saya juga bilang, saya juga nggak punya uang ke Sumatera Utara. Jadi apa dong, gimana dong Pak? Ya udah, baptis aja online. Jadi dia suruh tuh orang pergi ke sebuah sungai dekat desanya, kemudian HP-nya ditaruh di pinggir batu, mereka video call. Terus teman saya di Pulau Jawa bilang ini, saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan orang itu nyelupin diri sendiri. Baptisan online terjadi, nggak ada yang bisa bataskan Tuhan, amin. Itu gara-gara cuman posting ayat Bapak Ibu, bayangin. Jadi yuk setiap hari kita punya mimbar, ya mimbarnya digunakan supaya ada jiwa yang bertobat terima Yesus. Sebarkan Injil lewat sosmed kita setiap hari kalau bisa ya. Nah itu sebabnya Daud lari ke kubu pertahanan. Nah ketika orang Filistin ayat 18 datang dan memencar di lembah Refaim, itu berarti memang selalu musuh kita mengepung kita, selama kita hidup kegelapan akan ada di kanan kiri depan belakang kita. Ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Kemudian ayat 20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Sebab itu orang menampakkan tempat itu Baal Perasim. Nah Baal Perasim artinya adalah, Baal itu adalah dewanya orang Filistin, Perasim itu artinya menerobos.
Jadi di dalam kehidupan ini udah pasti Tuhan ajak kita ngerobos sesuatu yang ada di depan kita. Semua rintangan seringkali Tuhan karena kita adalah pengikut Kristus, kita dipegang tangannya, memang ngeri-ngeri sedap karena nerobosnya sama Tuhan. Masalah lah, penyakit lah, dan lain sebagainya. Nah, keluarga demi keluarga akan dibawa ngelewatin terobosan-terobosan, ngerobos sesuatu gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya firman kebenaran, kita pasti stop di jalan, kita komplain, kita ketakutan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 bilang begini. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelan. Kalau saya bisa sambungkan lagi, ditelan sama kebohongan dia, sama tuduhannya dia, sama tipu muslihatnya dia. Itu dia berjalan keliling, dia menyerupai singa. Dia bukan singa, dia berusaha nakut-nakutin kita. Terus dia nyari orang yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang yang tidak dapat ditelan toh. Siapa? Saudara dan saya pastinya ya. Karena kita harusnya sudah dihidupi sama firman Tuhan. Kita dikuasai firman, kita nggak bisa dibohongin iblis. Nah, ketika kita mengalami firman dalam hidup ini, kita baca firman, kita dengar firman gitu ya. Seringkali ada orang ngomong gini sama saya, Pak, firman yang saya baca saya lupa loh Pak. Jangan rasa bersalah kalau Bapak Ibu lupa. Sekarang saya tanya gini, 2 hari lalu emang ingat makanan apa yang kita makan? Lupa juga kan 2 hari lalu makan apa ya gitu. Ada kemungkinan besar firman yang kita baca kemarin juga kita lupa. Tetapi Bapak Ibu yang kita konsumsi itu hidup. Firman itu hidup. Kemudian kita punya Roh Kudus tinggal di dalam sini toh. Dan firman Tuhan bilang roh yang membangkitkan Kristus tinggal di dalam kita. Nah, ketika nanti ada masalah, Roh Kudus yang akan ingetin semua itu yang sudah ke-download ke dalam hati. Kayak misalnya kita buka laptop, terus kita mau cari file kita, gue taruh di mana ya filenya ya, di folder mana ya. Kita akan nyari dulu, search dulu. Ketika firman yang kita dengar dan kita baca, itu ke-download di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu hidup firmannya. Ketika nanti ada masalah, Roh Kudus yang akan mengingatkan firman itu, kita akan terkaget-kaget. Iya ya, kan gue pernah baca, kita tiba-tiba ingat, itu Roh Kudus. Kalau cuma ngingetin ayat doang, ya ampun, gak ada apa-apanya, ambil merem lah Roh Kudus juga lakuin itu. Jadi itu yang luar biasa, setiap hari tugas kita hanya baca, dengar firman, itu aja. Kemudian kita coba renungkan. Jangan terlalu khawatir tentang, misalnya kita lupa yang kita baca kemarin lah, dan hari sebelumnya, tenang aja. Semua yang ke-download ke dalam sini itu kehidupan soalnya. Karena kehidupan kita itu yang keluar dari hidup kita itu apa yang masuk lewat hidup kita. Jadi kita udah kayak sponge. Ditaruh air, ketika ditekan gini keluar air. Semua yang dicelupin di dalam minyak, kalau ditekan, diperes pasti minyak. Kayak donat. Saya suka banget sama donat. Cuman donat itu kan roti goreng. Digoreng beneran loh, dicemplungin ke dalam minyak. Bapak Ibu pencet aja begini, pasti minyak semua keluar. Dan enak banget sebenarnya ya. Udah minyak semua dikasih gula lagi, makin gak sehat. Jadi hati-hati ya. Jadi kita juga gitu. Kita dimasukin sama firman, ketika ada tekanan, ditekan begini nih, keluar pasti firman. Ketika yang masuknya nilai dunia, yang keluar pasti nilai dunia. Makanya seringkali kan ada orang misalnya kriminal ya, di interview gitu ya. Pasti ngomongnya begini, saya kilaf pak. Ketika di interview di kantor polisi, saya gak tahu apa yang saya perbuat pak. Itu. Karena apa yang dia masukin ke dalam hidupnya bukan kebenaran firman. Ketika nanti ada tekanan, yang keluar pasti sampah. Dan bisa hal-hal mengerikan. Makanya Yeremia bilang apa? Kamu emang kenal diri kamu sendiri. Itu dalam bahasa sehari-harinya. Kamu tuh gak kenal loh diri kamu sendiri. Makanya kalau kamu masukin firman dalam hidupmu, kamu akan mengenal siapa dirimu sendiri maksudnya. Kalau kamu kenal dengan penciptamu, kamu masukin kebenaran firman Tuhan, engkau akan mengenal dirimu sendiri. Kalau enggak, kita bisa jadi liar loh. Karena manusia tuh punya kecenderungan dosa yang luar biasa. Oke, lihat Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Hakim-Hakim 14 ayat 5-6. Firman Tuhan bilang begini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Kalau tadi kita baca, iblis menyerupai singa, nih singa beneran datengin Simson. Perhatikan kalimat ini, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Di perjanjian lama, roh Tuhan berkuasa atas manusia. Hari ini roh Tuhan berkuasa di dalam manusia, beda loh. Dulu berkuasa di atas manusia bisa secara insidentil pergi lagi rohnya. Karena belum ada proses penebusan, itu harus kita bedakan. Nah, ketika roh Tuhan ada di dalam dia, ada di atas dia, dikatakan sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Jadi gini, ketika ada roh Tuhan di dalam sini, ketika ada kebenaran firman di dalam sini, apapun yang kita lihat sama mata jasmani, realitanya singa. Tapi mata rohani akan melihat kambing. Gitu loh. Kita akan melihat kebesaran Tuhan sehingga masalah kita kelihatannya kecil. Itu maksudnya. Dan itu memerlukan firman yang terbenam di dalam sini. Kalau enggak bisa. Mata rohani nggak akan pernah kebuka.
Percaya deh, nggak akan pernah kebuka. Ya, ada 12 pengintai toh. 12-12-nya lihat raksasa toh. 12-12-nya balik ngomong sama Musa bilang apa? Bos, gede banget bos, besar banget bos gitu. Udahlah kita nggak bisa masuk. Tapi yang 2 datang bilang apa? Bos emang besar sih bos, tapi Tuhan kita lebih besar bos. Tenang aja kita semangat bos gitu. Nah akhirnya nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi, Gadi, Nafbi. Itu gak pernah kita dengar, itu nama-nama 10 pengintai yang ditulis bahkan di Alkitab di bilangan 13. Kita gak pernah dengar nama-nama itu karena mereka bukan pahlawan iman. Tetapi kita masih mendokumentasikan anak-anak kita dengan nama Yosua dan Kaleb. Satu hari ada teman saya habis dengar khotbah ini, dia bilang gini, Bill ada teman gue dia nyesel Bill, dia dengerin khotbah lu ya, karena dia kasih nama anaknya salah satu nama pengintai. Dia mikir gini Bill, dia bilang ya, katanya itu kan nama dari Alkitab. Terus saya bilang, gue juga udah bilang Bill, emang lu jangan sembarangan kasih nama anak lu, masa lu kasih nama anak misalnya Agak gitu ya. Agak itu kan Raja Amalek. Nama anak lu siapa? Goliat. Mentang-mentang di Alkitab lo kasih nama. Nggak gitu juga kali, kan ada nama-nama yang nggak bener. Masa kasih nama orang Lucifer kan juga nggak bener gitu loh. Itu di Alkitab, iya, cuman dibaca dulu dong konteksnya. Iya Bill, dia nyesel banget Bill, anaknya udah gede lagi Bill, sekarang lagi proses ganti akte kelahiran. Makanya hati-hati, ya ampun. Oke, ya saya cuman kasih cepat aja nih, tiga jalan, ada 3 jalan yang seringkali kita atau keluarga kita dibawa sama Tuhan untuk menerobos. Dan kita nggak suka pastinya. Yang pertama jalan sempit, yang kedua jalan yang asing, yang ketiga jalan yang gelap. Itu jalan-jalan yang kita pasti nggak suka. Nah pertama kali jalan yang sempit itu adalah kegunaannya untuk kita sebenarnya. Makanya Matius pasal yang ke-7 ayat 14 bilang begini. Matius pasal yang ke-7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, kita tinggal di kota Jakarta. Sesekali kalau kita lihat Google Map, kita suka diarahin ke jalan sempit untuk ngindarin macet. Tiba-tiba saya kalau udah masuk ke jalan sempit agak-agak suka panik juga sih. Karena apa? Sempit banget kadang-kadang. Di jalan yang sempit mau nggak mau kita jadi belajar sabar. Betul. Karena kita nggak bisa buru-buru. Kita cepat-cepat di jalan sempit, kita nabrak ayam, kita nabrak anak kecil, kita nabrak pedagang, nabrak motor, atau motor nabrak mobil, dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau kita sabar di jalan-jalan sempit. Jalan yang sempit itu adalah terobosan untuk kita. Jalan yang sempit itu adalah terobosan supaya karakter kita yang berubah, bukan masalahnya. Di dalam jalan yang sempit itu nggak populer, makanya firman Tuhan bilang sedikit orang yang mendapatinya. Karena nggak banyak orang mau masuk jalan yang sempit. Di jalan-jalan yang sempit, kita akhirnya bukan sekedar belajar sabar, kita belajar apa? Hati-hati. Makanya di jalan yang sempit, orang pasti hati-hati dan hampir tidak pernah kejadian kecelakaan. Kalaupun kecelakaan paling cuma nyenggol, cek, maaf, gitu. Cuman gitu doang, dan tidak fatal. Karena semua hati-hati. Di jalan yang sempit, kita akhirnya mementingkan kepentingan orang lain. Pernah nggak di jalan sempit gini? Kita lipet spion, Mas lewat dulu, biar saya juga bisa lewat. Atau kalau di motor, lewat dulu Pak, biar saya juga bisa lewat. Kita mementingkan orang lain supaya semuanya lancar. Ayo. Itu di jalan sempit loh. Udah gitu di jalan sempit, saya pernah nih ya di jalan sempit, di ujung jalan sempit itu udah kelihatan jalan raya. Cuman berapa ratus meter dari situ. Saya jadi kesel banget karena tiba-tiba ada motor parkir agak ke tengah, orangnya harus dipanggil dari dalam dan agak lama. Terus saya sempat mikir gini loh, kalau saya nggak lihat tuh jalan raya, mungkin saya nggak apa-apa. Cuman karena saya lihat tuh jalan raya, saya jadi pengen buru-buru ke situ kan. Dan kelihatannya lancar banget, cret gitu. Ya ampun, asik banget bentar lagi jalan raya. Saya jadi kesel, jadi nggak sabar, gara-gara membanding-bandingkan diri saya dengan jalan raya. Di jalan yang sempit, Tuhan ngajarin kita untuk nggak banding-bandingin sama orang lain. Seringkali perjalanan orang nampaknya lebih enak. Dan kita punya bahasa yang kita pakai, Tuhan kenapa engkau berkati mereka bukan saya. Karena apa yang kita lihat dengan kasat mata, kita pikir orang itu diberkati. Nggak juga Bapak Ibu. Tuhan akan bawa kita naik, bukan turun toh, firman Tuhan katakan. Sekarang saya tanya, emangnya naik enak? Nggak enak lagi. Naik itu pasti gigi satu, kalau mobil atau motor. Nggak enak. Terus kita lihat orang yang turun, enak banget, turun. Kita mau banding-bandingin diri sama dia, lagi turun loh dia. Makanya Asaf, pemimpin biduan, WL di Mazmur 73, dia bilang gini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Dia ngomong gitu loh. Akhirnya dia bertobat. Dia bilang, makasih ya Tuhan, harusnya memang aku yang berubah, gitu loh. Nah, saya pernah ngomong ya, makanya ini perbandingan antara jalan sempit sama jalan raya, sama jalan tol bahkan. Saya pernah ngobrol sama teman polisi dari Polda Metro Jaya, dia bilang gini sama saya, Bill, gua
pernah beberapa kali beresin TKP kecelakaan di bahu jalan. Abis gue beresin TKP-nya, gue kalau masuk ke mobil, gue nangis, Bil. Gue tuh heran sama orang-orang di Jakarta, sama orang di Indonesia, khususnya Jakarta deh. Di jalan tol dalam kota lah, tol antar kota lah, itu nggak sabaran, Bil. Dan mereka tuh udah kebiasaan ya, kalau udah nggak sabar masuk bahu jalan, dan waktu mereka masuk bahu jalan itu, mereka kencang sekencang-kencangnya. Nih Bapak Ibu, dia ngomong gini sama saya. Bahu jalan itu buat emergency. Orang yang emergency, keadaan darurat, itu bisa macam-macam. Bisa tiba-tiba ada serangan jantung di mobil. Bisa tiba-tiba makanan anak tumpah. Atau anak kecil mau buang air kecil dan nggak ada restroom, nggak ada rest area. Tiba-tiba bannya bocor. Hampir 80-90%, ini teman saya di Polda bilang begini, mereka akan lihat jalan bahu jalan, dan mereka tidak akan pernah tahu dan sadar bahwa di belakang mereka ada mobil yang sedang sekencang-kencangnya. Karena dalam pikiran mereka, bahu jalan itu steril. Harus steril. Mereka melipir ke kiri, itu tabrakan, Bil, terjadinya hitungan detik. Detik, Bil. Dan karena itu mobil yang masuk bahu jalan kencang-kencang, itu tabrakannya fatal, Bil. Gue suka nangis. Lihat korban-korbannya, Bil. Abis mobilnya. Itu hitungan detik. Nanti habis itu mereka pada sadar. Karena habis tempat kecelakaan toh, nanti berapa hari balik lagi. Saya cuma mau kasih tahu ini supaya kita lihat perbandingan. Dan saya percaya di sini nggak ada yang masuk bahu jalan ya. Semuanya sopan-sopan ya. Saya suka sedih aja kalau ngeliatin kayak gitu-gitu. Sampai saya pernah bilang sama istri saya, ada 2 jenis mobil yang suka masuk bahu jalan. Bapak Ibu kalau nggak mau tahu, tanya sama Roh Kudus aja ya. Terus istri saya bilang gini, masa sih? Lihat aja. Terus dia, iya bener ya. Itu 2 jenis mobil tuh nggak tahu deh tuh. Kenapa bisa begitu. Dan kencangnya minta ampun. Terus polisi ngomong gini sama saya. Bill, dia kalau masuk bahu jalan, dia tahu dia salah. Makanya dia cepet-cepet. Nggak ada orang masuk bahu jalan terus kecepatannya sama mobil sebelahnya. Nggak ada. Dia mau mendahului semuanya karena dia nggak sabar. Dia mendahului sekencang-kencangnya, dia harus melewati semuanya, dia sekencang-kencangnya dan dia tahu dia salah, makanya dia juga harus cepat-cepat. Terjadilah kecelakaan fatal. Udah banyak lah kayak begitu. Ya, itu hanya pengertian. Makanya di jalan yang sempit itu orang nggak suka masuk ke situ. Karena orang nggak bisa ngebut. Dan justru di jalan bukan di jalan-jalan yang sempit, orang kecelakaan di situ makanya. Makanya Tuhan bilang di jalan sempit itu sebenarnya untuk mengubah hidup kita kok. Mengubah kehidupan kita. Ini terobosan harus terjadi di dalam sini dulu. Yang kedua, jalan asing. Coba lihat Kejadian pasal yang ke-26 ayat pertama. Kejadian 26 ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ada terjadi kelaparan, Ishak mau on the way ke Mesir, dia mampir ke tempatnya Abimelek karena ini teman keluarga. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Tuhan menampakkan diri, berkata kepadanya dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir katanya. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi, Ishak menetap di tanah asing. Kita, berapa banyak di antara kita yang tiba-tiba mengalami lembaran baru dalam hidup ini yang betul-betul asing. Kita gini, aduh aku gak suka jalan ini. Aku gak suka masuk ke sini. Tiba-tiba saya punya teman, tiba-tiba masuk ke dalam lembaran baru, tiba-tiba ada yang nuntut dia, bahkan keluarganya, gara-gara bisnis, masuk ke dalam pengadilan. Ada teman saya yang tiba-tiba masuk ke dalam lembaran baru, kehilangan anaknya yang dia kasihi. Dipanggil pulang Tuhan. Ada orang seperti saya yang gak pernah dirawat di rumah sakit, giliran dirawat divonis mati 3 bulan sama dokter, karena kanker darah. Saya gak pernah lihat, saya kalau masuk ke rumah sakit sebagai pengunjung, sebagai orang yang ngebesuk orang, ini saya sendiri yang sakit, saya gak pernah diinfus, sekalinya diinfus di dada, mending di tangan, di dada, langsung. Itu bagi saya lembaran asing, jalan yang gak enak, tapi firman Tuhan katakan begini, di tempat yang asing, di jalan yang asing, ketika kita menerobos bersama-sama dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ajaib. Yang terjadi sama Ishak adalah dia sangat diberkati di tanah asing itu, sehingga dia diusir sama Abimelek. Dia bilang, kamu menjadi sosok pribadi yang akhirnya orang lokal cemburu sama kamu. Tuh bayangin tuh, Tuhan pemeliharaan Tuhan luar biasa kan? Coba kita lanjutkan ya, ayat 12, katakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya dia. Karena dia di tanah asing, dan ini orang asing lebih diberkati daripada orang lokal, karena penyertaan Tuhan.
Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Disuruh pergi melipir, nggak jauh sih dari situ, ke lembah Gerar namanya. Lalu pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Masalahnya, kalau mereka menetap di padang seperti begini, kebutuhan utama itu air. Jadi mereka akan selalu cari air. Nah, itu kebutuhan mereka orang banyak loh. Ya, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dari zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Ini banyak sumur yang udah ditimbun, banyak sumur yang udah nggak ada airnya lagi mungkin. Tiba-tiba yang terjadi mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Tuhan dimanapun anaknya berada, penyertaannya tidak pernah gagal. Walaupun di jalan-jalan yang asing, di musim yang asing, di lembaran yang asing dalam hidup kita ini selalu ada di dalam hadiratnya Dia. Jadi hadiratnya Dia yang menutup kita, melingkupi, melindungi kita, kemanapun kita melangkah, terang Tuhan itu ada di dalam sini. Walaupun lembarannya asing, pasti kita akan dipelihara dan berkat Tuhan seperti air yang membual-bual. Saya lihat orang mati, dengar orang mati di kanan kiri saya waktu di rumah sakit, karena itu lantai kemo, itu udah biasa lah tiap hari. Tapi penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib setiap hari sampai ada yang bawain. Saya lagi pengen makanan apa, dibawain makanan itu. Hal kecil aja. Saya lagi satu hari lemah banget ya. Saya bilang sama istri saya, bosan juga ya didoain sama kamu ya sayang. Saya bilang gitu. Pengen dia ada orang lain datang sini doain. Dan hari udah mulai sore, gak ada yang datang, gak ada yang berkunjung. Dan kita juga gak posting-posting ya. Tiba-tiba ada teman datang. Tahu gak dia bilang apa? Dia datang, saya kan juga gak enak ya minta-mintain doa ya. Dia datang, terus tiba-tiba dia bilang gini, saya datang ke sini, saya pengen banget sama istri saya doain kamu. Hal sederhana loh. Hal sangat sederhana ketika kita membutuhkan sesuatu di tanah asing, pasti berkat Tuhan melengkapi hidup kita. Itu hal kecil yang membuat saya bisa menangis. Tuhan pengen banget supaya saya nggak sariawan, karena dokter bilang kan sariawan. Dikasih itu sama Tuhan, sebuah oral drops, istri saya bisa ketemu sama orang di situ, yang akhirnya membuat saya bisa nggak sariawan, saya bisa makan sebanyak-banyaknya. Dan kata dokter itu yang membantu pemulihan hidup saya. Hal kecil, hal sederhana, tapi sangat-sangat berharga. Ya, apapun lembaran asingmu, kalau nerobos sama Tuhan, tenang aja. Karena Dia yang pelihara kita. Dan yang terakhir, adalah jalan yang gelap. Kisah Rasul 16, ayat 16, mulai dari ayat yang 16 berbunyi begini, sampai ayat 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, Bapak Ibu. Ini adalah seorang wanita yang punya roh tenung. Dia kalau membuat praktek dukunnya dia, menghasilkan uang dikasih kepada bosnya. Waktu akhirnya Paulus dan Silas membebaskan wanita ini dari roh gelap ini, dari kuasa gelap ini, alhasil dia nggak bisa lagi nenung, dia nggak bisa lagi membuat praktek dukunnya dia. Bosnya marah, karena penghasilan nggak ada. Bosnya marah, bosnya ngadu kepada pembesar kota. Udah penjarain aja deh, ini orang nyebelin banget nih, ngeganggu kita nih, ngeganggu usaha kita lah gitu ya. Yang terjadi adalah di ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan begini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Oke. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Karena dia dikasih tugas, dia juga nggak berani kalau terjadi apa-apa, dimasukin ke dalam penjara yang paling tengah. Penjara yang paling tengah, bahasa aslinya adalah dungeons. Dungeons itu artinya penjara yang ada di bawah tanah, gelap, dan sangat-sangat mengerikan. Itu adalah letak penjara itu yang dimaksudkan sama ayat Alkitab ini. Oke? Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan kata tengah malam, pertama kali kata tengah malam itu keluar ada di Tulas 10. Ketika bangsa Israel dijaga sama Tuhan, ketika malaikat maut lewat, ketika mereka akan dikeluarkan dari Mesir. Kata tengah malam itu adalah pengertiannya adalah waktu yang paling gelap di dalam kehidupan manusia. Kata tengah malam diucapkan lagi di sini, dikatakan tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini pesan firman Tuhan. Di dalam kegelapan apapun masalah hidupmu, nyanyikan nyanyian syukur dan senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Karena di balik ucapan syukur ada kuasa yang bekerja. Tuhan bekerja, kita nggak bisa lihat.
Tuhan selalu bekerja, kita nggak bisa lihat. Di dalam tengah malam kita, di dalam kegelapan, Tuhan selalu bekerja. Dan terang Tuhan itu yang mengalahkan segala-galanya. Kita nggak suka memang ada di dalam kegelapan. Perhatikan apa yang terjadi, ya. Akan tetapi, ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat, karena ada ucapan syukur, Tuhan menolong, terjadi gempa bumi hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Saya kalau jadi Paulus atau Silas ini, saya pasti kabur. Kebuka semuanya. Mana ada orang suka tinggal di dalam kegelapan. Tetapi di dalam ucapan syukur, bukan sekedar kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan seringkali memberikan hikmat untuk kita melangkah di dalam kegelapan masalah kita. Yang roh Tuhan kasih tahu sama mereka adalah, stay there. Diam di situ. Karena ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang dia mau lakukan. Ingat gak waktu COVID? Semua kita berdoa supaya COVID berakhir. Nggak berakhir-berakhir. Yang terjadi adalah ketika khotbah diupload ke sosial media, ribuan orang di Indonesia terima Yesus. Dari yayasan kita aja, karena kita punya satu divisi yang bantu hamba Tuhan, kita dapat laporan banyaknya minta ampun 2.000 orang terima Yesus menurut data kita. Belum lagi yang lain-lain, belum lagi yang nggak ngasih tahu. Jadi seringkali di dalam kegelapan Tuhan bilang, saya sudah tolong kamu, tapi diam dulu di situ, biarkan kegelapan ini membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena justru di dalam kegelapan orang bisa lihat cahaya itu makin jelas. Paham ya? Nah, gini. Siapa yang suka kegelapan? Nggak ada lah. Saya percaya semua di ruangan ini kalau PLN mati di rumah semua pasti begini. Ya, gitu. Mana ada pas PLN mati kita, yes, ini yang gue tunggu-tunggu. Kita telepon PLN, thank you ya, thank you banget. Kapan lagi gue sering-seringnya begini, gue seneng banget tuh gelap-gelap begini. Mana ada? Semua kita di ruangan ini kalau PLN-nya nyala semua kita begini. Yes, pasti gitu. Yeay, nyala pasti gitu. Semua rumah pasti begitu. Nggak ada PLN nyala kita gini. Kok nyala sih? Udah enak-enak gelap, kurang ajar banget sih ini PLN nih. Gitu. Kita telepon lagi. Mas, matiin deh, mas please deh. Gitu. Nggak ada. Karena infrastruktur pertama kali yang diciptakan sama Tuhan di kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi toh. Pada mulanya Tuhan menciptakan waktu, pada mulanya in the beginning waktu diciptakan, langit itu adalah ruang, bumi adalah tangible things, hal-hal yang kita bisa lihat. Itu pertama kali dikasihnya itu. Kemudian infrastruktur yang pertama untuk menopang itu semuanya, jadilah terang. Ayat yang ketiga. Firman pertama kali itu barah, artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu terang. Makanya kondisi hidup kita memang harusnya jalan dalam terang. Makanya waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, firman Tuhan katakan terbit firman atau terbit terangku di dalam manusia. Di Perjanjian Lama kalau Bapak Ibu baca, terbit di atas manusia. Firman Tuhan, terang Tuhan terbit di dalam sini. Itu sebabnya walaupun gelap, ya ada terang Tuhan di sini. Nah, terang Tuhan itu patut kita jaga. Terang Tuhan itu nggak bisa padam dan tidak akan pernah bisa mati, kan itu terang Tuhan. Tetapi terang Tuhan bisa kita tutupin sama ulah kita sendiri. Makanya firman Tuhan bilang ini, kalau kamu nggak jaga matamu, betapa gelaplah hatimu. Ingat ayat itu? Jadi kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati, yang kita masukin sampah, gelap akhirnya. Padahal ada terang di sini, kita yang tutupin sama sampah dunia. Akhirnya hidup jadi stres. Makanya jaga pintu gerbang hati. Makanya saya katakan dari tadi toh, baca, dengar firman Tuhan. Paulus dan Silas dapat hikmat. Dan ketika ayat 27 katakan, ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang telah melarikan diri. Kalau mereka melarikan diri, ini kepala penjara mati udah, bunuh diri. Tetapi Paulus berseru ayat 28 dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, berlari masuk dengan gemetar, tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mereka, kepala penjara, bukan sekedar dia aja, dia dan seluruh keluarganya terima Yesus, dibaptis, dan mereka dimenangkan untuk kerajaan sorga karena Paulus dan Silas diam di tengah-tengah kegelapan. Kita juga begitu Bapak Ibu, semua belenggu apapun masalah kita Tuhan sudah bereskan. Tetapi sesekali Tuhan akan bilang, udah diam dulu di situ. Waktunya agak sedikit lama, tenang dulu karena aku mau jadikan hidupmu kesaksian bagi orang lain. Ya, itulah arti terobosan-terobosan di dalam firman Tuhan. Ya, jangan kaget kalau kita, keluarga kita dibawa sama Tuhan ke dalam jalan-jalan seperti ini. Tuhan lagi nyatakan kemenangannya, nyatakan kemuliaannya. Kita mau dipakai lebih heran lagi sama Tuhan. Dan yang pastikan yang pertama adalah terobosan terjadi dalam hidup kita dulu. Ya, kitanya berubah,
Kita menjadi orang yang patut dipakai sama Tuhan karena kesombongan, karena semua yang tadinya sampah-sampah manusia lama, semuanya dikikis sama firman Tuhan. Ya, itu pengertiannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi ngelewatin musim yang mana, tapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, penyertaan Tuhan nggak pernah gagal. Dan bahkan di tanah asing, di tanah yang gelap, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.